Allah. Ada yang menjawab, kalimatu haqqin yuradu bihal batilu. Ya, inil hukmu illa lillah. Al-Quran mana inil hukum itu harus hukum Allah yang berjalan. Betul, kata Ali. Tapi cara memahami kamu salah. Ada menghubungkan ini dengan peristiwa pada zaman Nabi. Tapi tidak ada hubungannya, tidak tafsir itu. Ada sekelompok orang mengatakan menuduh Nabi dituduh tidak adil dalam pembagian ghanimah. Terkejut Nabi, kau katakan saya tidak adil? Sampai seorang Nabi tidak adil. Akhirnya makam ala Nabi. Kemudian Nabi mengatakan mereka belajar Quran sampai kerongkongan saja, tidak sampai ke hatinya. Kadang-kadang Islam akan disurut percekcokan oleh manusia-manusia seperti ini. Yang akhirnya nanti ada manusia yang semudah itu mengkafirkan umat. Keluar kharij, jamaknya khawarij, melahirkan kelompok kharij. Ini kelompok Islam terjadi sempalan itu disebut khawarij. Yang asalnya mereka pendukung Ali menjadi musuh Ali. Khawarij. Khawarij ini mengatakan, ya sekarang kita bicara itu asbabul wurud atau munculnya kelompok Khawarij. Tidak setuju dengan Ali, semua harus berhukum pada hukum Allah. Dengan dalil inil hukmu illa hukum Allah. Di mana Al-Quran mengatakan perangilah orang yang berontak itu. Kenapa tidak diteruskan pemerangi Muawiyah? Itu alasan mereka. Itu menyalahkan Ali. Maka karena Ali dianggap tidak berhukum pada hukum Allah, pakailah dalil orang Khawarij, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumudz zalimun. Ada 3 ayat itu, lupa saya. Fa ulaika humul kafirun, ada apa yang satu munafikun atau apa ya, lupa saya. Ada yang hafid Quran antum lihat ya. Coba ayat Quran yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallah, ada berapa macam itu? Posisinya tidak berjauhan kok itu. Apa di Al-Baqarah? Halo, siapa yang hafid Quran? Halo? Barang siapa yang tidak berhukum pada hukum Allah, yang pasti ada faulaika humudz zalimun, mereka adalah zalim. Zalim di sini disebut syirik, berdosa besar. Nah, ini orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, harus dibunuh. Nah, ini gerakannya. Itu ideologi mereka, ideologi teologisnya, doktrin keagamannya itu. Pelaku dosa besar adalah kafir. Nah, dosa besar itu apa aja? Ya menyembah selain Allah itu dosa besar. Membunuh dosa besar, berzina dosa besar. Itu disebut kafir. Satu, kedua, doktrin kenegaraannya, doktrin politik mereka, bahwa pemimpin itu boleh siapapun, walaupun itu mantan budak boleh. Dulu waktu masa sahabat itu, pemimpin hendaknya orang Quraisy. Dengan dalil al-a'immatu min Quraisy. Kenapa Ibnu Khaldun mengatakan bahwa hadis ini, kenapa al-a'immatu min Quraisy? Karena orang Quraisy itu cukup di bawah. Kalau terjadi perbedaan pendapat antara suku-suku itu, kalau Quraisy mengatakan B atau C itu, maka cenderung kelompok lain mengikuti pendapat Quraisy. Karena itu kehebatan itu apa? Kewibawaan Quraisy itu tinggi saat itu. Tapi apa berlaku sampai sekarang? Kalau seorang Quraisy, seorang pemimpin itu, tapi kalau Ibnu Khaldun tidak bukan Quraisy pun, asal punya kemampuan silakan. Kemudian
Kalau di Jawa mungkin al-a'immatu min Indonesia, di Indonesia maksudnya. Presiden cenderung orang Jawa, kan orang Jawa itu banyak di sini. Al-a'immatu min Jawa. Kalau ketua Rais Am NU atau Muhammad atau PBNU ya, cenderung Jawa, Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Tengah cenderung. Pimpinan tidak jauh dari itu ya. Itu karena penting kemaslahatan. Ya, kalau doktrinnya Khawarij, pemimpin terserah dari siapapun. Mau pemantan budak pun boleh, rambutnya keriting hitam boleh. Kedua, untuk memilih presiden khalifah, doktrin mereka, semua boleh berhak, semua rakyat boleh memilih. Ya, semua rakyat boleh memilih. Itu. Bahkan ada doktrin politik mereka mengatakan pemerintahan tidak perlu ada, kecuali ada membutuhkan. Bagi saya sama aja bohong, keadaan pasti selalu membutuhkan. Suatu daerah atau kawasan tanpa ada penguasa ya repot. Hukumnya akhirnya hukum barbar yang berlaku. Hukum riba yang berlaku. Ya. Apa namanya? Selamanya kita butuh adanya penguasa. Kemudian ini doktrin Khawarij. Orang Khawarij itu cenderung orang Badui, bukan orang perkotaan. Jadi pola pikir orang Badui itu simpel, simpel, tidak bulat, simpel, dan kadang-kadang dangkal, kurang analisis. Kadang-kadang memahami teks Quran itu sebatas satahat, permukaannya saja, tidak terlalu dalam. Itu yang katanya Ali, kalimatu haqqin yuradu bihal batilu. Kemudian kelompok ini tatkala setelah Ali terbunuh itu banyak mereka hidupnya di luar kota, di padang pasir, di Hururah, sehingga gerakan mereka disebut Hururiyah. Karena sering berontak, akhirnya ya dilawan oleh pemerintah, penguasa segitu, ya cenderung bubar kelompok ini. Yaitu ada yang moderat yang masih ada sekarang, tapi jumlahnya sedikit dan menyatu dan ahli sunnah itu yang ada di Oman, insyaallah, Ibadiyah, kelompok Ibadiyah. Tapi sudah banyak dengan menyatu dengan ahli sunnah. Ini Khawarij. Adakah Khawarij sampai sekarang ada? Kalau dikatakan tidak ada, tapi semangat Khawarij, ada kelompok itu. Semangatnya seperti semangat Khawarij, yang mudah mengkafirkan orang lain, mudah menyesatkan orang lain. Ya, itu kelompok-kelompok mental Khawarij. Ya. Mental Khawarij. Setelah Khawarij muncullah kelompok yang berseberangan dengan Khawarij. Kelompok ini ngenteng loh. Yang satu terlalu mudah mengkafirkan orang, yang lawannya ini adalah suka ya ngentengkan Allah itu Maha Ghafur, Ghaffar, Ghafirud dzanbi, Maha Pengampun. Berbuat dosa sebanyak-banyaknya Allah bisa ngampuni kamu. Gak usah pesimis. Ya. Tapi over ini kelompok ini over, ngentengkan. Udah kita minum arak sekarang berzina, ada apa-apa. Nanti gampang, kita minta ampun kepada Allah. Mental-mental demikian ini ada. Itu lawan dari Khawarij, seberangannya Khawarij. Disebut kelompok ini adalah Murji'ah. Jadi segala urusan dosa besar ditangguhkan, nanti gampang Allah yang beri ampunan kita tobat nanti. Sekarang masih muda, ayolah kita foya-foya atau berbuat dosa apapun terserah. Memang Allah Tawwab, Allah Maha Pengampun. Kalau saya melihat, tapi jangan main-main.
Ya, jangan main-main dengan perkara dosa besar. Jadi kelompok ini menangguhkan atau ar-raja itu memberi harapan. Arju ya, memberi harapan pada pihak. Memberi harapan, jangan khawatir, Anda dosa besar nanti Allah mengampuni kamu. Memberi harapan. Kelompok ini bahkan mengatakan, ini lebih parah lagi ya, kelompok ini terjadi, bahwa kelompok ekstrim, pemikirannya ekstrim, nanti akan terpecah-pecah. Mengatakan kelompok ini, iman itu tidak ada hubungannya dengan amal soleh. Dengan amal perbuatan maksud saya. Walaupun imannya bagus, katakanlah orang itu beriman, dan dia berbuat dosa besar banyak. Sehari-hari kerjanya berbuat dosa besar. Dosa besar mereka itu tidak akan merusak iman mereka. Tidak ada hubungan antara iman dengan amal-amal perbuatan manusia. Betul. Kalau kita cenderung amal iman itu akan melahirkan iman yang betul, itu akan melahirkan amal soleh. Kalau orang ahli ibadah tambah kaya dan tambah kikir, enggak cocok itu, enggak mungkin. Ada yang enggak beres sholatnya itu. Ada yang perlu diperbaiki. Berarti sholatnya itu belum betul. Kalau dia sholatnya betul, niatnya baik, sesuai dengan syarat rukunnya ibadah itu, akan berdampak kepada kehidupan sosialnya. Karena itu alladzina amanu wa amil salihah itu kan selalu bergandeng. Tidak saja iman tok, tapi amal soleh tidak bisa. Amal soleh harus didasari dengan keimanan yang betul. Sehingga amal soleh itu bisa diterima oleh Allah. Nah, orang Murji'ah ini fatal. Ya, kadang-kadang orang liberal tuh ya tidak semuanya, tapi ya mengentengkan urusan ibadah. Itu terjadi. Ini Murji'ah. Semua dibuat mudah, semua dibuat enteng. Kalau kita antara iman dan amal itu berkaitan. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang tuh turun. Iman seseorang itu. Ya. Karena itu ikhwani, uh, jangan over. Kita wasatiyah. Semudah itu mengkafir-kafirkan orang dilarang. Bahkan ada hadis mengatakan kalau kamu mau kafirkan orang lain, ternyata orang kafir itu tidak pada orang itu, maka kekufuran itu kembali kepada dirimu nantinya. Atau ngentengkan, sehingga Anda liberal, ngentengkan urusan ibadah. Sehingga Anda menjadi liberal, itu pun tak benar juga. Wasatiyah. Wasatiyah. Ini kelompok Murji'ah. Adakah berada kelompok Murji'ah sekarang ini? Sudah tidak ada. Yang menyebar ke semua kelompok. Di Sunni itu ada Murji'ahnya, di Mu'tazilah ada Murji'ahnya, di kelompok-kelompok lain pun ada Murji'ahnya. Tidak ada kelompok sekarang mengatakan saya Murji'ah, tidak ada. Ini dua tema. Pertama, dua tema ini dalam pertemuan ini, dan akan saya lanjutkan. Ini jam berapa? Maksudnya jam berapa ini? Oke, 8.14. Ini antum berapa orang jumlahnya semuanya? Maaf. 43 Ustaz.
Astagfirullah. Halo. Halo. Ya Ustaz. Halo. Ya Ustaz. Saya bicara banyak tadi mati. Mati Ustaz. Mati Ustaz. Ya Allah, saya bicara panjang tadi. Sampai mana saya bicara terakhir? Hanya tentang jumlah mahasiswa. Oh, di akhir dah. Iya, di akhir ya. Enggak, perkuliahan tadi saya ikut. Mana kok keluar Hifninya? Sahabat tadi apa namanya, waktu saya bicara tentang Khawarij Murji'ah, Anda tangkap semua? Alhamdulillah saya tangkap. Oh, berarti baru aja pencetnya itu ya. Cuma saya minta ketua kelompok membagi 15 kelompok. 15 kelompok ya, ketua kelompok. Masing-masing 3 orang, kecuali ada 2 kelompok yang hanya 2 orang. Karena saya kasih tema 15, jumlah Anda 43. Gitu ya. Tema yang harus dipersiapkan untuk kelompok pertama adalah tema Khawarij. Dan tema kedua adalah tema astagfirullah, Murji'ah. Gitu ya. Tema Murji'ah. Kemudian yang perlu Anda angkat dalam makalah Anda itu pertama latar belakang munculnya kelompok ini, kemudian siapa tokoh-tokoh mereka itu, terjadi perpecahan tidak, pasti terjadi. Terus bagaimana doktrin-doktrin? Kadang doktrin antar kelompok-kelompok ini berbeda lagi. Itu udah memecahkan dari umat Islam, keluar dari kelompok yang besar, itu masih pecah dalam itu, dan doktrin berbeda. Itu terangkan. Terus terangkan doktrin-doktrinnya, ya poinnya doktrin-doktrinnya. Keempat, minimal ini ya, 4 macam, minimal penutup itu terangkan. Kelompok ini masih ada eksistensinya, masih ada enggak sampai sekarang? Atau sudah punah? Atau sudah bergabung dengan kelompok lain? Nah, ini yang Anda harus terangkan. Dan terakhir, harus Anda sebutkan marajiknya, referensinya. Karena sebanyak mungkin bukunya itu. Buku rujukan Anda itu sebanyak mungkin. Jangan merujuk pada buku Sanawiyah Aliyah, jangan. Merujuk pada buku-buku yang standar. Kemudian kalau ada terjadi perbedaan pendapat antar sumber, tidak apa-apa sebutkan. Dalam buku ini mengatakan demikian, namun dalam buku ini tidak mengatakan demikian. Tidak apa-apa. Mungkin Anda banyak ada sumber-sumber baru, saya akan lihat nantinya. Ini pembagian kelompok. Sewaktu-waktu kelompok ini harus siap presentasi. Mungkin karena antum ini di daerah di mana di daerah masing-masing ya. Saya tidak tahu kelompok itu bagaimana. Kalau tidak satu tempat ngerjakannya bagaimana itu? Teknisnya itu. Suatu Banyuwangi apa saling melengkapi gitu atau apa? Jangan diborongkan. Sudahlah. Untuk Khawarij ini saya kelompoknya Ahmad, kok ada 2 Ahmad ini. Saya kelompoknya Indra. Kemana? Saya kelompoknya Maryam. Maryam garapan kerjakan ini, borongan Anda yang borong, saya manut Anda. Jangan gitu. Masing-masing nanti saya tanya. Kelihatan nanti dari jawabannya, ikut membuat makalah ini atau tidak. Kelihatan. Ya, masing-masing terlibat. Hanya teknisnya saya tidak tahu. Ya mungkin sedapat mungkin ya, buat kelompok ini, kalau memang harus bertemu, mungkin orang genteng 3 orang ya. Mungkin satu topik orang genteng. Orang Rogo Jampi mungkin satu kelompok. Kalau memang gitu ya, teknisnya saya tidak tahu. Sebetulnya sekarang itu komunikasi melalui jaringan IT ini, teknologi sekarang bisa lah membuat makalah bersama, bisa diatur. Cuma saya tidak terlalu pintar IT ya, kayak gini aja. Ini ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Saya tunggu pertanyaan dari Anda. Saya Ustaz bertanya. Silakan.
Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Penyebab terjadinya pembunuhan Sayyidina Ali ini apakah Ibnu Muljam disuruh atau dengan dirinya sendiri ingin membunuh Imam Ali begitu? Yang pasti kelompok mereka membuat doktrin demikian. Siapa yang berbuat dosa besar, maka dia harus dibunuh. Itu doktrin kelompok mereka. Nah, kalau Ibnu Muljam itu diutus atau tidak ada sejarah yang menyebutkan menjadi utusan kelompok Khawarij untuk membunuh Ali. Wallahu a'lam. Saya belum dapatkan sumber kalau memang dia diutus atau kehendak sendiri. Saya belum ada informasi. Kalau antum ada informasi kitab lain, monggo sampaikan. Dalam buku ini disebutkan bahwa Ibnu Muljam itu dasarnya adalah keputusan dari kelompok Khawarij untuk memutus dia untuk membunuh Ali. Kalau ada sumbernya itu. Gitu ya? Ya, Ustaz. Baik, yang lain, siapa yang tanya? Kalau dalam tahkim, perdamaian itu ada utusan. Kelompok Ali diputuskan, kelompok adalah Ali mau mengutus Abdullah bin Abbas. Ditolak oleh sahabat, oh itu kan sepupu Anda, tidak boleh. Utusan sepupu Anda. Akhirnya Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Sementara Muawiyah mengutus Amr bin As. Itu memang ada keputusannya itu. Kalau Ibnu Muljam belum ada informasi. Silakan yang lain ada yang tanya? Saya tanya Ustaz. Silakan. Apa Ahmad? Ahmad siapa ini? Ahmad Kois. Silakan Ahmad. Kapan Khawarij niku mulai menyimpang? Maksudnya tidak berada satu jalur lagi dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tatkala terjadi Ali menerima tahkim. Ali menerima jalan damai. Itu yang Khawarij tidak menyebelahi. Tidak ikut Ali atau keluar dari Ali. Karena Ali dianggap salah. Kenapa dia tidak berhukum pada hukum Allah, di mana dalam Al-Quran disebutkan inil hukmu illa lillah, hukum Allah yang berlaku. Bagaimana menyikapi orang-orang berontak ini kan sudah faqatilul ladzi tabghi, perangilah orang yang berontak itu perintah Allah. Kenapa Ali tidak menjalankan perintah Allah ini? Tidak berhukum pada hukum Allah. Akhirnya ayat berikutnya dia memakai ayat yang mengatakan faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul Zalimun. zalimun ya. Ada zalimun, ada 3 ayat itu. Ada kafirun juga. Ada kafirun ya, terus satu lagi apa? Fasikun. Munafik apa? Fasikun. Fasik. Ya pakai 3 ayat itu betul, masya Allah. Man lam yahkum billahi fa alaikum dhalim wa man lam yahkum billahi fa ulaikumul fasikun wa man lam yahkum kafirun ya. Kafirun. Jadi zalimun, kafirun, fasikun. Itu sejak Ali menerima tahkim, itulah kelompok itu keluar dari kelompok Ali. Ada pertanyaan lagi? Silakan Ahmad lagi. Iya, sama. Itu kan dalam beberapa buku yang saya baca itu sebenarnya kalau dilihat peristiwa tahkim itu sebenarnya usulan dari kelompoknya Ali sendiri. Padahal sebenarnya dalam perang Siffin itu kelompok Ali kan sebenarnya sudah hampir menang dengan Muawiyah. Betul. Nah, ini kok bisa dari kelompok sendiri kok malah yang awalnya mereka itu mendukung Sayyidina Ali untuk melakukan tahkim, kok kemudian langsung berubah pikiran setelah tahkim selesai karena apa? Karena kekalahan atau karena apa begitu? Sejauh yang saya tahu, maaf saya potong, usulan tahkim adanya jalan damai itu dari kelompok Muawiyah. Amr bin As menaruh Quran di atas tombaknya. Nah itu ya. Hanya menyikapi hal ini terpecahlah kelompok Ali. Ada yang terima, ada yang menolak. Itu yang terjadi. Tidak tahu kalau Anda referensi mengatakan usulan dari kelompok Ali itu, saya ingin tahu itu dari buku mana ya. Saya tidak menyalahkan Anda, tidak. Cuma saya ingin tahu
masalah dalam sejarah ini kadang-kadang pemalsuan itu terjadi ya. Pemalsuan itu terjadi. Jadi kalau ada perbedaan cara meriwayatkan itu bisa saja terjadi. Penting Anda kalau itu Anda bisa menyebutkan di buku ini demikian, namun di buku lain mengatakan demikian. Tinggal sekarang mana yang lebih banyak mendukung pendapat kita atau pendapat yang Anda terima itu mana banyak referensi mendukung yang mana. Nah, itu Anda aja ini. Rupanya pendapat A ini paling riwayat tentang pendapat A ini paling banyak. Mungkin gitu. Ya. Betul Ustaz. Referensinya betul seperti yang dikatakan jenengan betul. Iya, Tahkimnya diminta dari golongannya Muawiyah dengan meletakkan Al-Quran di atas tombak itu. Betul. Tapi kan sebenarnya dari Sayyidina Ali sendiri, beliau itu tahu bahwasanya itu hanya tipu muslihat saja dari golongan Muawiyah. Terus? Malah mendesak Ali untuk melakukan tahkim itu kan dari pendukungnya sendiri begitu. Betul, jadi kan kelompok Ali pecah dua. Yang satu itu menerima tahkim, sudah Ali terima aja, korbannya terlalu banyak. Sebagian kelompok menolak. Jadi kelompok Ali memang pecah dua, betul. Jadi jadi usulan pertama tahkim bukan dari kelompok Ali ya, dari kelompok Muawiyah. Amr bin As menaruh Quran di atas tombaknya. Nah, dari tawaran itu terpecahlah kelompok Ali. Satu kelompok mendesak Ali untuk menerima tawaran ini, pertimbangannya sudah banyak korban. Kelompok lain tetap kelompoknya Ali juga menolak karena hukum Allah menghendaki bukan demikian, untuk memerangi orang berontak. Ali dalam pemerintahan yang sah itu kenapa tidak boleh menerima. Ini yang kelompok menolak ini yang akhirnya menjadi Khawarij, keluar dari kelompok Ali. Bahkan satu di antara mereka membunuh Ali. Kemudian kelompok yang mendukung Ali ada, yang menerima tahkim juga ada. Betul, menerima. Jadi dari kelompok sendiri ada yang bukan mengawali ya, bukan mengusulkan, menerima tawaran itu. Betul tuh. Apa gitu maksud antum? Enggak, saya kira dari semua pendukungnya Ali itu mengusulkan agar menerima tahkim yang ya, tapi ternyata memang terpecah belah jadi dua begitu. Iya betul. Tidak semua menerima. Yang tidak menerima itu akhirnya menjadi Khawarij yang cenderung mereka adalah orang-orang Badui. Orang-orang Badui itu semangat keagamaan tinggi, ahli ibadah, banyak yang menghafal Quran. Namun dalam memahami teks-teks agama itu katanya Ali terlalu dangkal, terlalu kulit-kulitnya saja yang semangatnya. Nah, kadang-kadang dianggap oleh Ali salah memaknai atau menginterpretasi satu ayat ataupun firman Allah. Itu kelompok Khawarij. Baik, pertanyaan lain? Saya Ustaz. Silakan. Siapa ini? Ati. Afik. Pertanyaannya apa? Silakan. Kok putus-putus nih? Halo. Maaf, suara Anda putus-putus. Jadi begini Ustaz. Oke, jelas sekarang. Terus yang tahu putus-putus. Enggak, saya saja putus-putus atau kawan-kawan mendengarkan putus juga suaranya ini. Putus. Ustaz. Ya. Ikfina. Sudah jelas, Pak? Jelas, sekarang jelas.
Jadi begini, Jelas. kan Khawarij itu asal katanya khoroja, terus Ah, diberikan nama Khawarij. Lah yang memberikan nama Khawarij itu apa memang dari kelompok Khawarijnya sendiri atau kelompok lain? Terima kasih. cenderung pemberi nama itu orang pihak luar, pihak yang bukan kelompok mereka. Ya, mereka mengatakan diri mereka apa kelompok hururiyun, seperti Wahabi itu. Anda menyebut Wahabi, orang banyak menyebut Wahabi. Apa kelompok Wahabi itu menyamakan dirinya Wahabi? Tidak. Justru pemberian nama Wahabi itu dari musuh-musuhnya. Orang Turki Utsmani, karena Saudi itu menyempal dari Turki. Wahabi. Mereka menamakan dirinya Al-Muwahhidun, orang Wahabi itu. Atau Salafiyun, Salafi ya. Salafiyun, mereka mengatakan demikian. Manhajnya mengikuti orang-orang salaf. Ya, itu jadi Khawarij ini orang-orang di luar. Sengetahuan saya mereka memberi nama Hururiyun kelompok ini. Saya pertanyaan lain silakan. Ustaz, Iya, di dalam kelompok Khawarij dan Murji'ah itu kan masih ada golongan ekstrimnya, Ustaz. Kenapa kok bisa terpecah, Ustaz? Kok tidak jadi satu Khawarij, Murji'ah, kok masih dipecah? Kayak ada Al-Jahmiyah, Sahniyah, dan yang lain itu, oh Ustaz. iya. Kecenderungan kelompok ekstrim itu, kelompok ekstrim ya, ujungnya nanti pecah. Ujung-ujungnya nanti pecah. Ya, ujung-ujungnya pecah kelompok itu. Jadi friksi. Tokoh-tokohnya membuat friksi, bahkan membuat doktrin sendiri. Ya namanya manusia ya. Ya, para mufassir Quran pun kadang-kadang berbeda kan. Anda orang IAT ya. Nah, ada kayak ada kalau mufassirnya itu orang sejarah, dalam tafsirannya ada banyak sejarah. Kalau orang fikih banyak bau fikihnya. Kalau orang sastra banyak adabnya ya. Itu mufassir karena masing-masing mufassir punya background. Ya. Karena itu para mufassir yang baik mana? Ya mufassir yang banyak diterangkan oleh Quran dan Sunnah itu. Ya mufassir tafsir bil maksur tah yang banyak terangkan Quran Sunnah terangkan itu baru yang terbaik. Tapi kadang-kadang mana tafsir yang tidak ada disisipi dengan pendapat mufassirnya. Tafsir Misbah pasti ada pemikiran Quraisy di situ. Tafsirnya Ar-Razi itu apa? Tafsir apa? Al-Quran Azim atau apa? Itu masih ada. Kalau orangnya agak miring-miring ke liberal, maka tafsirannya banyak bau-bau liberal. Kalau orangnya fundamentalis, maka tafsirannya itu wah banyak gaya-gaya orang fundamentalis. Itu manusiawi ya. Kalau Quran itu asli, tapi tafsir itu kalau Quran itu mutawatir, qat'i. Tapi kalau ada tafsir itu banyak dhanninya. Ya, kekotiannya tidak ada. Quran pasti benar. Kalau tafsir itu yang namanya tafsir. Nah, tapi Anda tafsir yang terbaik bagaimana? Anda yang lebih tahu. Anda nih ate. Gitu ya. Jadi sunnatullah itu, sunnatul haya, terjadi perpecahan itu ada. Ya, di NU saja ya, NU ada NU struktural ada, NU kultural ada, NU garis lurus ada. Ya, Muhammadiyah pun ada. Ada Muhammadiyah yang kultural. Kalau orang Sumatera cenderung Muhammadiyahnya lebih kencang. Lebih garis lurus. Gitu. Pertanyaan lain? Silakan. Dianggap cukup? Ya.
Itu sebapat mungkin, tapi minggu depan masih saya terangkan Jabariyah Qadariyah. Jadi saya kasih 2 minggu, minimal 2 minggu Anda presentasi nantinya, kelompok-kelompok itu ya. Baik, syukran. Kalau ada pertanyaan lagi saya tutup. Narakum insyaallah fil usbu'il muqbil biidznillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.